Hai keluarga Indonesia, berjumpa lagi bersama kami, keluarga Jagoan. Kali ini keluarga kami akan sedikit bercerita tentang pengalaman anak kami pada saat dia akan belajar berjalan. Kita ceritain dulu, awalnya kalau normalnya itu rentang berapa anak mulai bisa berjalan? Rata-rata sih antara 9 sampai 12 bulan ya. Ya, mulai berdirinya itu 9 hingga 12 bulan. Mulai berdirinya dulu. Lalu mulai bisa berjalan rentang normalnya itu di usia 11 sampai 15 bulan. Oke, jadi kalau ayah bunda merasa anakku saya kok nggak kayak tetangga ya, nggak kayak saudaranya ya, selama masih dalam rentang normal tadi nggak masalah. Tapi kalau lewat dari itu, nah itu harus segera dibantu dengan terapi. Ya, itu adalah kurun normalnya. Nah, tapi ada sedikit berbeda dengan anak kami Razan karena mengalami sakit bisa dikatakan ya. Gimana dah ceritanya dah? Jadi kebetulan anak kami itu di usia 10 bulan itu kena penyakit yang namanya Radang paru. radang paru pneumonia seperti yang COVID sekarang ini ya. Cuman bedanya kalau COVID itu kan virus, kalau ini Raza terkena dari bakteri. Selain dari terkena penyakit radang paru ini juga ada diagnosa gagal nafas. Nah, gagal nafasnya itu juga ada 2 tipe ya. Nah, ini dia yang kena tipe 2. Jadi tidak bisa menghirup dan tidak bisa mengeluarkan dengan normal. Nah, penyakit inilah yang bisa dibilang Jadi pemicu ya. Kenapa tumbuh kembangnya itu terhambat. Memang sebelum sakit di usia 10 bulan itu kemampuan Raza bisa dibilang agak di bawah normal juga, karena pada usia 9 bulan itu dia bisa duduk tapi belum bisa duduk yang dengan cepat gitu ya. Karena kalau normalnya itu kalau udah bisa duduk sendiri itu sekitar 6-8 bulan tuh pada umumnya udah bisa. Nah, tapi ternyata Pak agak sedikit terlambat, ditambah lagi pada saat usia 10 bulan masuk rumah sakit kurang lebih berapa hari kan? 14 hari. 14 hari termasuk 10 hari itu dipicu. Ya itu dibantu dengan ventilator, ada oksigen tambahan, dikasih obat penenang. Nah, setelah dirawat disitulah terlihat tumbuh kembangnya semakin menurun. Ya berikutnya setelah pulang dari rawat 14 hari di rumah sakit kan sudah ketahuan tuh ada sedikit penurunan untuk tumbuh kembangnya. Dari dokter anaknya itu dirujuk untuk periksa ke dokter rehab medis. Nah dari situlah tetapkan bahwa Razan anak kami harus menjalankan terapi fisioterapi mengejar keterlambatan tumbuh kembang beliau. Jadi pada saat itu Razan umur 12 bulan ya, kita mulai terapi dia, karena memang saat itu tidak bisa langsung diterapi, ada waktu untuk isolasi sebentar, terus kita sambil menunggu waktu untuk jadwalnya, karena memang ternyata untuk di dokter rehab medis itu antriannya cukup panjang ya, baik itu menggunakan asuransi atau jaminan ataupun pribadi, itu dua-duanya memerlukan waktu antri yang cukup panjang. Betul, dan dari sang dokter anaknya setelah ke dokter medis, kami akhirnya terapi di 2 rumah sakit ya untuk mengejar ketertinggalan tumbuh kembang Razan ini. Usia berapa? 12 bulan berarti ya? Usia 12 bulan mulai terapi seminggu berapa kali? Seminggu, masing-masing rumah sakit seminggu 2 kali. Jadi dalam seminggu itu karena 2 rumah sakit untuk mengejar ketertinggalan itu jadi 4 kali. Jadi Razan untuk mengejar tumbuh kembang yang agak sedikit delay itu kita melakukan terapi seminggu 4 kali. Ya, tapi ingat ayah bunda, terapi di rumah sakit itu hanya semacam stimulus aja untuk latihan belajar. Yang utamanya tetap kami berdua orang tua dan lingkungan di rumah adalah faktor utama agar anak bisa terus tumbuh kembangnya dikejar, khususnya untuk yang telat seperti anak kami tersebut. Oke, alhamdulillah mengalami terapi sana sini, lalu juga kita praktekkan di rumah. Usia kurang lebih 13,5 bulan sudah mulai bisa merangkak. Lalu belajar lagi, mulai bisa berdiri menjelang usia 17 bulan. Dan akhirnya Razan yang harusnya kalau normal itu 11 sampai 15 bulan sudah mulai bisa berjalan. Razan usia berapa waktu itu? Berjalannya langkah pertamanya itu di umur 18 bulan. Baru di usia 18 bulan. Kan tadi kalau kurun normalnya maksimal 15 bulan ya. Ini agak sedikit telat, baru 18 bulan itu beliau atau Razan baru bisa mulai berjalan. Jadi
Jadi totalnya ada sekitar 6 bulan Raza ikut terapi di rumah sakit. Oke, 4 bulan pertama seminggu 4 kali, 2 bulan terakhir seminggu hanya 2 kali. Alhamdulillah di usia 18 bulan sudah mulai bisa berjalan sendiri. Ya, bagaimana caranya pada saat sudah mulai bisa berdiri hingga biar lancar berjalannya? Ada beberapa tips yang kami dapat dari dokter rehab medis dan juga terapis di rumah sakit. Apa aja tipsnya, Bunda? Kita lihat video yang satu ini. Iya, mari kita saksikan bersama-sama. Razan lagi pakai sendal sepatu ya, mau latihan jalan lagi nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Razan lagi belajar jalan kembali ya, sesuai dengan arahan terapisnya, memegangnya itu dari arah belakangnya. Oke. Ini cara yang Kurang tepat, Kurang tepat ya? di depan sini. udah dari arah Kurang tepat karena mengganggu pandangannya. sekali juga kayak gak mau dilepas gitu ya. Iya, jadi hanya ditopang. Tuh, kalau mau jatuh baru kita siap pegang. Pintar, Razan pintar. Peganglah pada posisi siku, jangan di lengan atau telapaknya. Nah, ini menggunakan sendal karena di luar. Iya. Ini menggunakan sendal yang warna bunyi-bunyi ya, Ndah? Cicit, semangat jadinya jadi Dede semangat. rasanya. Iya, bunyi ya deh. Bunyi. Sesekali. Mau pakai sepatu ini. Jadi ini sesuai saran dari dokternya ya atau terapisnya ya. Jadi apa? Sepatunya yang agak tinggi. Jadi kalau bisa mata kakinya tertutup. Oh, Buat yang memang apa sih rekomendasi dokter gitu ya, Bi ya. nah, betul. Ini Razan pakai sepatu. Jadi selain tanpa alas kaki, menggunakan sendal yang bunyi-bunyi karena yang dia suka. Direkomendasikan juga menggunakan sepatu yang dalamnya tetap lembut, cuman agak keras, jadi sepatu kulit yang menutup mata kakinya. Ayo kita cobain yuk. Yuk katanya. Yuk. Asik. Lebih mantap ya deh, jalannya ya deh. Dipegang, jangan lupa megang jangan di telapaknya tapi di siku. Lebih enak Menggunakan nih sepatu jalannya deh ya. lebih mantap, lebih kokoh. Jadi sesekali pakai sendal lagi, pakai tanpa alas kaki juga. Jika si anak sudah mulai lancar, kita pegangnya bisa menggunakan satu tangan. Posisi berdiri kita ada di sampingnya. Ia semakin lancar, maka kita bisa mulai melepas tangannya. Namun pastikan posisi kita ada di samping bagian depan. Ini dilakukan agar ia tetap melihat kita dan ia tetap tenang. Takut. Baik, itulah beberapa tips yang kami jalankan khususnya pada saat sudah mulai bisa berdiri agar cepat bisa berjalan mandiri. Dan jangan lupa ya Bunda, kalau anaknya merasa telat, kok beda sama tetangga, selama masih dalam kurun normalnya itu tenang aja. Tapi kalau sudah lewat dari kurun normal itu coba langsung dicari. Harus waspada. Harus waspada. Dan kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Betul. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan sampai ada penyesalan di belakang hari. Oke, jadi jangan lupa ya Bunda, anak yang telat berjalan itu sebenarnya ada karena dua faktor ya, Nda ya. Faktor pertama karena apa, Nda? Lingkungan. Karena lingkungan, dan faktor yang kedua itu karena faktor kesehatan si anak. Kalau lingkungan gimana tuh? Nah, kalau yang lingkungan itu biasanya karena mungkin sering didudukin di boncer aja, sering digendong, tidak sering dilatih, itulah karena faktor lingkungan. Dan yang kedua karena faktor kesehatan, itu seperti yang dialami oleh anak kami. Jadi ada faktor tertentu tumbuh kembangnya karena ada sakit dan seterusnya. Semoga tips yang kami berikan bisa bermanfaat buat ayah bunda yang ada di rumah. Dan jangan ragu juga kalau ingin bertanya bisa melalui kolom komentar di bawah ini. Nanti insya Allah kita coba bantu jawab ya sebisa kita ya berdasarkan pengalaman yang kita miliki.
Oke, sementara itu dulu dari kami. Jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe keluarga Jagoan.